Hai guys. Kalian mau? Mau? Jadi kali ini kami akan mengundang tamu istimewa, yaitu beberapa orang dari kelas Olimpiade di Mandua. Ya kami cuma meliput 2 orang ini, tidak keseluruhannya yang pasti. Nah, Tahu keseruannya? Check it out bang sih bang. tim kita sangat-sangat aktif ya Bun. Iya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Aksi Mandua Pekanbaru di acara ini talk show bersama kawan kita Dan saya Valid Siva. akan bercerita tentang mereka yang selalu mungkin bisa dibilang win streak dalam Olimpiade yang diadakan di Indonesia. Saya ingin tanya nih Bang. Ya. Kan abang sudah banyak menangkan piala-piala Olimpiade bang di Indonesia. Keseharian abang gimana sih bang? Sibuk nggak bang untuk menangkan Olimpiade gitu? Belum lagi belajarnya bang, lomba lagi bang. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Aksi yang telah mengundang kami dari kelas Olimpiade. Berbicara tentang keseharian kami, sebenarnya itu semua sudah diatur di program kelas Olimpiade. Itu dan disusun secara struktur oleh instruktur kita Pak Fetras, di mana kegiatan kami itu sudah dijadwalkan. Contohnya seperti kegiatan pelatihan, pembinaan itu sudah dijadwalkan. Cuman kalau untuk kegiatan sehari-hari kami belajar dengan biasa sampai siang dan terus dilanjutkan dengan belajar intranya pada sore hari. Itu biasanya mengalami beberapa kendala juga ya kan. Kadang kita siang itu ngantuk, terus kadang ada pengen pulang gitu kan. Tapi itu pula tantangannya gitu. Jadi kalau berbicara tentang keseharian berjalan aja gitu. Kayak ya udah terbiasa dan memang udah disepakati di awal gitu. Kalau dari abang gimana bang? Sama sih tadi secara keseluruhan ya. Karena kami memang dari awal udah pengen masuk di Olim dan kami mendapatkan jadwal seperti itu ya, jadi kami harus berusaha untuk beradaptasi gitu, dengan jadwal yang sudah disediakan. Dan kami juga sekarang kan udah kelas 11 kan, jadi kayak biasa sih Ya, udah terbiasa. ya terbiasa Dan malah asik gitu. Nggak jadi beban. ya. Mungkin gini kan, dari yang kita lihat selama ini kan, dari deretan prestasi kalian itu kan banyak gitu. Mungkin yang dari Januari kemarin kita dengar sama-sama gitu kan, kalian juara ini, juara itu. Mungkin ada nggak sih sedikit tips dari belajar kalian gitu supaya mungkin siswa yang lain bisa termotivasi gitu untuk bisa kayak kalian juga gitu, untuk bisa menang di Olim bidangnya masing-masing mungkin gitu. Atau gimana sih trik belajar kalian gitu kalau boleh tahu? Kalau dari saya sendiri sih tipsnya itu lebih ke motivasi dari diri sendiri gitu sih. Jadi kayak kadang kita terkendala dengan mood kita gitu, kayak kita malas belajar atau bagaimanapun. Tapi saya punya prinsip sendiri, jangan sampai mood kita itu mengatur diri kita, tapi kita yang ngatur mood kita ya. Asik. Jadi ya kalau kita lagi malas, berusaha untuk tidak malas ya harus lawan gitu. Jadi kayak memang betul sih kata orang, kalau diri kita tuh kayak lawan terberat kita gitu. Jadi ya itu yang harus kita latih, dan kalau berlatih pasti akan bisa ya, tergantung orang. Dari Oke, kalau dari Valid mungkin kurang lebih sama dengan Arifin ya. Kita harus bisa menumbuhkan motivasi diri dan juga semua program, semua yang udah dijadwalkan, semua yang diinstruksikan kepada kita semua itu kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Dan juga kalau berbahas prinsip yang Arifin bilang tadi, aku juga punya prinsip. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Jadi jangan takut gagal, yang penting kita mencoba dulu. Mencoba, biarlah berkali-kali kita mencoba. Dan yakin pasti Allah akan memberi hasil yang baik. siap. Oke, mungkin selanjutnya ya, kan dari beberapa Olim yang kalian lakukan gitu,
apa sih, atau mungkin ada siapa gitu lawan yang paling berat untuk kalian kalahkan gitu? Kalau dari geografi terutama Iya. lebih ke kayak anak-anak Jawa sih. Iya. Kayak anak Jawa tuh kayak 2 langkah di depan kita. Udah keren, bahasan materi mereka udah tinggi, terus juga mungkin di Jawa tuh, atau tergantung apa tuh, kayak pribadi sih, kayak mereka yang udah pandai bahasa Inggris, jadi kayak mereka yang pandai itu punya materi pembahasan atau materi bacaan yang lebih advance gitu, lebih banyak dan ya lawannya sih anak-anak luar. Nah, itu juga karena pendidikan di pusat. Iya, Ya betul. Jadi kayak bisa dibilang sistem pendidikannya 2 level di atas kita. Iya, 2 level. Dan mungkin Oliman 2 pun masih berkiblat dengan yang di pusat. Oh, masih ngikutin Masih gitu ya. ngikutin. Oke. Mungkin Karena bang kita ya kan, jangan misalnya kita sama manusia ini, abang misalnya ada nggak terbesit untuk lagi kegiatan atau apa gitu, abang lagi belajar, bosen nih pengen main game lah gitu. ya, kayak selingan menghibur diri mungkin ya. Dari misalnya juga butuh hiburan. iya gitu. Gimana Iya, cara kami kalian juga bukan robot ya kan. Iya. Jadi ada juga main-main game tuh ada juga, cuman kadang kalau membahas kegiatan kami ya, kami berkegiatan dari Senin sampai Jumat itu kan, full kegiatan intra, pulang sore, dan ada 2 hari lagi di mana yang bisa kami manfaatkan gitu kan, ada hari Sabtu sama Minggu. Dan biasanya Sabtu dan Minggu kami itu kadang diisi dengan tryout, pelatihan gitu. Jadi ada sih waktu untuk main, cuman sedikit. mungkin kalau kayak gitu apa kalian mungkin nggak stres gitu nengok soal-soal itu, ada kan kadang mungkin ada waktunya jenuh gitu. Itu tuh gimana, kayak misalnya cara kalian ngehibur diri mungkin dengan main sama teman keliling mungkin gitu, ada juga ya mungkin. Ada. Pasti ada sih, kayak nah mungkin dalam 1 minggu kita nggak main gitu. Nah, pasti ada main ya, game oke. atau jalan kayak gitu, tidur kayak gitu. Pasti ada sih. Mungkin untuk terakhir ya, pertanyaan terakhir, untuk beberapa bulan ke depan apa sih target utama kalian sebelum lulus MAN 2? Target utama kalian tuh yang betul-betul pengen kalian raih sebelum lulus MAN 2 untuk bisa membanggakan MAN 2 mungkin? Ada? Arifin dulu. Boleh? Kalau berarti kayak Kelas target gitu lah, target. sebelum lulus aku harus bisa ini gitu. Sebenarnya mungkin ini bukan target saya saja, tapi kayak satu anak Olimpiade pasti punya target ini. Jadi di Olimpiade kami kayak punya satu lomba yang kayak emang diadain sama pemerintah. Namanya itu Olimpiade Sains Nasional, diadakan oleh Pusposnas dari Kemendikbud. Jadi kayak yang Olimpiade ini kayak jadi puncaknya gitu. Terakhir kalinya, jadi kayak itu semini apa tuh kayak tujuan kami tuh di Olimpiade itu sebenarnya ini gitu. Oh, untuk Seharusnya ya. Olimpiade Sains Nasional jadi, itu ya. Tujuan kami sebelum tamat ya dapat medal di situ. Dapat medal di situ. Oke. Iya. Mungkin apa sih yang buat sulit dalam untuk meraih itu gitu? Meraih Olimpiade Sains Nasional gitu. Tantangannya sebenarnya dari dalam dan dari luar ya. Iya. Kalau misalnya dari dalam seperti itu tadi, habit-habit yang buruk seperti kita malas-malasan, terus kayak nunda-nunda pekerjaan, nunda-nunda belajar, kemudian merasa sudah cukup dengan apa yang kita punya gitu kan. Kalau dari luar mungkin ada juga, misalnya di hari Sabtu Minggu tadi ada teman-teman, kan kami yang anak Olim ini kan pasti punya teman juga lah kan dari luar. Iya betul. Lagi relasinya sudah luas, nah kadang diajak ke sini, diajak ke situ, dan itu juga merupakan tantangan juga sih untuk mengatasi. Abang kalau misalnya masuk ke Universitas Indonesia kan sudah pasti misalnya kayak gampang lah ya kan misalnya. Enggak juga. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya abang memilih untuk kuliah di Indonesia atau di luar negeri, abang lebih pilih mana? Kayaknya dalam negeri lah, tapi juga punya keinginan kuliah di luar negeri. Kalau boleh tahu nih, target kalian untuk masuk universitas ternama Indonesia, boleh tahu apa gitu targetnya? Kalau aku
UGM sih. Sama UGM juga. Iya. Alasannya? Karena aku kan di jurusan geografi kan olimpiadanya. Kayak geografi murni yang ada di Indonesia tuh Ya. cuma di UGM. UGM-nya. Fakultas Geografi cuma ada di sana. Kalau di univ lain mungkin jurusannya gitu Iya, jurusannya geografi. Jadi Fakultasnya fakultas IPA gitu. yang murni Yang geografi murni, cuma iya. di UGM Iya. ya. Oke, mungkin sekian beberapa pertanyaan talk show kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar kita berikutnya. Saya pamit undur diri. Muhammad Abdullah Kumzaki. Saya Muhammad Adil Madio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.